Halo Sobat ASN, perkenalkan nama saya Imelda Maria Manap 70. Saya dari angkatan ke-18 dari kelompok 3 dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai etika publik. Etika publik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian etika publik dan pengertian kode etik. Yang kedua, kode etik ASN. Yang ketiga, nilai-nilai dasar etika publik. Yang keempat, membahas tentang dimensi etika publik. Dan yang kelima, dasar hukum. Di mana pengertian dari etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, salah atau benar, perilaku tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Dan yang kedua, pengertian kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan yang tertulis. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dalam leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, salah atau benar, perilaku tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Sedangkan pengertian kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya dituju pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketertentuan yang tertulis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kode etik aparatur sipil negara. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan dengan menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi diri sendiri atau orang lain. Yang selanjutnya, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan kerja yang non-diskriminatif. Yang kelima, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang keenam, mempertanggungjawabkan tindakan kinerjanya kepada publik. Yang ketujuh, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kedelapan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, serta yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dimensi etika publik terbagi atas 3, di mana
Dimensi yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang berarti etika publik yang menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintah korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik, kurangnya partisipasi, dan lemahnya pengawasan. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik, di mana integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun makna secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Yang selanjutnya, dasar-dasar hukum etika publik. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang terakhir, Nomor 5, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Berikut ini adalah contoh penerapan etika publik. Pakaian rapi dan sopan sesuai dengan aturan saat bekerja dan di depan lingkungan masyarakat, serta datang tepat waktu dan melaksanakan tugas adalah contoh etika publik. Layani orang tua yang datang berkunjung atau bertamu ke sekolah dengan sopan dan santun berbicara merupakan contoh dari etika publik. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai etika publik. Apabila ada kesalahan berkata dan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih buat teman-teman ASN sekalian. Semoga dengan adanya presentasi saya ini dapat menjadi pengetahuan kita yang baru. Dan selanjutnya saya akan membuat presentasi mengenai komitmen mutu. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih.